Nah, itu terkait sejarah, mungkin Ya. dulu apakah ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi awalnya, kemudian itu langsung dilakukan kalau dalam tarikh atau seperti apa nih? Tidak langsung. Tidak Jadi langsung. antara mimpi beliau dengan dengan peristiwa kurban itu lama berselang. Tapi Nabi Ibrahim ini kan mau melakukan itu, beliau berkomitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Kalau melakukan. kalau Allah memerintahkan, maka kita akan melakukan itu. Tapi Allah tahulah ini hanya sebagai cobaan bagi Nabi Allah Ibrahim, yang mana Allah berbangga-bangga dengan makhluk Allah yang lain. Coba kamu lihat bagaimana hambaku mempersembahkan segala sesuatunya kepadaku. Nah, ini kebanggaan inilah yang dinampakkan bahwa hamba manusia itulah kalau yang ikhlas kepada Allah, yang berbakti kepada Allah, itu melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, soal kemudian Abu ibadah haji dilaksanakan juga berbarengan dengan ibadah kurban. Ini memang dulu berbarengan atau seperti apa? Bagaimana sejarah? Mungkin teman-teman juga ingin tahu nih. Kalau kita melihat kepada silsilah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah Nabi kita ini berbeda dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Musa yang di belakang Nabi Muhammad ini. Jadi kalau silsilah keturunan Nabi Muhammad ini adalah bersilsilah ya sampai kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Makanya ada tata cara kita melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah Nabi Muhammad ini terkhusus kepada Nabi Muhammad, tetapi ada latar belakangnya yang mengikuti, yaitu latar belakang agama neneknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti misalnya melemparkan jamarah. Nah, itu bentuk pelemparan yaitu Nabiullah Ibrahim terhadap setan yang coba mempengaruhi Ismail agar tidak menerima apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Dan sekarang menjadi syariat dari dalam Nabi Muhammad ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pada hari ini, ya kalau sekarang ini berarti kita sudah sore di sini. Di sana berarti masih siang. Masih siang. Jadi, ini lagi lontar jumrah berarti. Lagi siang di sana sudah selesai. Oh, sudah selesai lontar jamarah pertama hari ini. Itu satu jamarah. Sudah selesai. Mungkin mereka sekarang ini karena tahun tidak begitu ramai orangnya, lagi kembali ke tempat mabit masing-masing untuk istirahat, dan sebahagiannya mungkin ada yang kembali terus ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi syariat Nabi Muhammad ini memang bukan mengikuti, tetapi syariat Nabi Muhammad sebuah syariat yang independen yang memang khusus yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada persamaan, kan ada latar belakang yang terkait dengan nabi-nabi awal. Misalnya seperti pelaksanaan ibadah haji terkait dengan Arafah, di mana tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nah, ini ada keterkaitan itu. Tapi itu bukan adalah mengekor, tapi ini ibadah yang khusus, tapi ada latar belakang yang terkait. Baik, kita sudah dengar nih soal sejarah Syederalun ya, bagaimana kemudian kurban ini disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam ya. Dan kemudian kita juga masih mau tanya-tanya nih terkait selama ini kan Abu nih ada satu kelompok masyarakat misalnya katakanlah yang kurban lembu nih, ada yang kurban kambing. Ya. Kalau misalnya lembu nih Abu 7 orang, kumpul uangnya sekian, patokan lah istilahnya ya. Kebiasaan yang lembu itu memang rame-rame nih, ada 7 orang. Bagaimana nih hukumnya nih Abu? Boleh atau tidak? Berkurban itu sudah ada ketentuan. Pertama sekali binatang yang kita menjadikan untuk kurban itu harus jenis-jenis yang tertentu. Misalnya unta, lembu, kerbau, kambing dan sejenis kambing. Yang kedua, pelaksanaannya pada waktu tertentu. Waktu tertentu maksudnya pagi hari raya
sampai dengan tasyrik yang ketiga. Nah, itu waktu yang untuk kita laksanakan kurban itu sendiri. Tidak boleh keluar daripada ini. Selanjutnya juga haiwan yang kita jadikan sebagai hewan kurban itu harus sehat. Nah, tidak boleh ada kecederaan yang mempengaruhi kepada hilang daging. Tidak boleh kita lakukan. Dan untuk satu kambing yang usianya 1 tahun, 2 tahun melebihi 1 hari, 1 hari saja lebih sudah cukup untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Nah, jadi untuk satu kambing 1 orang. Untuk satu lembu iaitu 7 orang. Nah, untuk satu lembu 7 orang. Tapi siapa baik antara satu kambing 1 orang dengan 7 orang 1 lembu? Nah, tetap baik 7 orang sebenarnya 7 kambing. Lebih baik kalau tidak sah. Lebih baik 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing ketimbang dengan 7 orang 1 lembu. Bukan tidak baik, tapi yang lebih baik bukan tidak sah. Nah, kalau kita sepakat mengatakan 7 orang 1 lembu bagus. Kalaupun kita mengatakan 1 orang 1 kambing, tidak kita belikan 1 lembu lebih bagus. Karena kenapa? Kalau 1 orang 1 kambing kan 1 orang berbanding dengan 1 nyawa kambing. 1 nyawa kambing. Tapi kalau di sana itu tadi 7 orang berbanding dengan 1 nyawa lembu. Ini dia. Jadi karena ini bentuk independen dalam hal mencari pahala, maka lebih baik kambing dalam pelaksanaan. Tapi kita karena secara berjamaah melaksanakan 1 lembu untuk 7 orang, bagus juga untuk dilaksanakan dalam konteks yang lain, misalnya karena menghasilkan daging yang lebih banyak. Tapi pahalanya juga dihitung pahala berkurban kan? Tetap pahala. Artinya misalnya bahasa logikanya pahalanya tetap dihitung satu kurban. Nggak dihitung setengah, seperempat daging. Enggak. Tetap dihitung 1 kurban dia. 1 orang 1 kurban, 1 orang 1 kurban. Nah, kemudian nih Abu, kemudian ada dari kita nih yang berkurban, katakanlah ingin menyaksikan langsung penyembelihan biasanya. Ini kadang bahkan ada beberapa orang yang ingin memegang darah dari yang disembelih hewan kurban. Ini gimana sebenarnya? Tuntutan untuk melihat ini yaitu tuntutan sunnah. Bukan tuntutan sebuah kewajiban. Tuntutan sunnah untuk melihat. Sunnah untuk melihat itu maka ada persyaratan-persyaratan. Terutama sekali para wanita. Ini kalau terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, terjadi ikhtilat lah di situ, terlalu berkumpul-kumpul lagi, tidak disunahkan bagi perempuan untuk melihat penyembelihan ini. Jadi yang disunahkan sudah jelas tu bagi laki-laki yang memang tidak mempengaruhi apa-apa pada waktu lihat dia tidak mempengaruhi kesehatannya, karena kadang-kadang udah ngetanya Aceh karena yang jalan darah. Itu tidak boleh. Juga jadi sunnah tidak kita lihat pun tidak mengurangi nilai kurban yang Allah berikan, nilai pahalanya. Nilai pahalanya.